Hai teman-teman, balik lagi bareng Dusriani di Mochin Stories. Selamat datang buat kalian yang baru di channel ini dan terima kasih buat kalian yang masih terus stay di sini untuk mendengarkan kisah-kisah yang Mochin bawain di sini. Kali ini Mochin bakal bawain sebuah song fiction lagi yang kali ini terinspirasi dari sebuah lagu yang viral di FYP TikTok. Sampai-sampai baru-baru ini ada AI cover Pak Jokowi yang lagi nyanyi lagu itu. Ada yang tahu nggak? Ya, lagu itu adalah lagu dari Gilcostic yang judulnya Nemen. Kowe luwih milih dhewe, kowe ninggal aku, ninggal tatu. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung aja ke ceritanya. Check this out. Di kota yang kerap kali dipanggil kota gudeg ini terlihat seorang lelaki dan seorang perempuan sedang duduk di taman kota dan menikmati sore hari yang indah di kota tersebut. Di tangan masing-masing memegang gelas kertas berisi kopi yang baru saja mereka beli. Yang, habis ini kamu mau pergi kemana? Mumpung aku baru gajian nih, kata si lelaki yang ternyata bernama Dewa. Terserah kamu aja deh yang, aku ikut, jawab si gadis yang ternyata namanya adalah Dea. Ya begitulah tanggapan sang gadis ketika dia ditanyai oleh sang kekasih tentang segala hal yang selalu menjawab dengan terserah. Dengan dalih dia takut jika meminta sesuatu si lelaki akan merasa terbebani atau juga si gadis merasa tidak ingin merepotkan sang kekasih. Jangan terserah terus dong sayang, ujar Dewa lagi. Aku ikut kamu aja yang, kemana kamu pergi aku mau. Si gadis berambut lurus dan hitam itu tak lupa juga membubuhkan senyum manis di bibirnya yang tipis dan seks. Ya udah, kalau gitu kita nonton aja gimana? Filmnya bagus-bagus loh baru-baru ini. Ajak Dewa pada Dea yang wajahnya dipenuhi dengan senyum antusias. Boleh yang, tapi ntar beli kentang goreng juga ya, pinta Dea dengan penuh harap. Oke, gas yang. Dewa langsung beranjak dan membuang gelas yang telah tandas isinya ke tempat sampah di sebelah Dea. Dea juga beranjak dari tempat duduknya dan melakukan hal yang sama dengan sang kekasih. Mereka berdua langsung melaju menuju bioskop dengan mengendarai motor kesayangan milik Dewa. Kedua sejoli tersebut membelah jalanan ibu kota Yogyakarta yang cukup ramai. Karena malam itu adalah malam minggu, banyak muda-mudi yang melewati kawasan tersebut. Mereka berdua langsung melaju menuju bioskop dengan keduanya yang tampak dihiasi senyum yang merekah. Sang gadis pun memeluk kekasihnya dari belakang dan menempelkan kepalanya di punggung. Ketika aku memelukmu, aku nyaman, kata Dea yang masih saja memeluk sang kekasih dengan erat. Ya, nyaman sih nyaman, tapi kamu gak mau turun. Kita kan udah sampai, tanya Dewa yang telah menghentikan motornya di parkiran bioskop. Udah sampai ya? Kok cepet banget yang? Dia pun menarik kepalanya dan yang sejak tadi disandarkan ke punggung sang kasih. Ya jelas dong sayang, ayangmu ini kan saudara jauhnya Valentino Rossi. Haha, celetuk Dewa yang tingkahnya sangat konyol. Ih gajek. Dia pun turun dari motor dan berdiri di samping Dewa. Mereka berdua bergandengan tangan, mulai mengantre tiket bioskop. Setelahnya mereka membeli kentang goreng dan beberapa camilan untuk dibawa ke dalam bioskop sembari menikmati film yang sedang diputar. Mereka terlihat sangat romantis ketika berdua sudah seperti dunia milik mereka saja. Di chat yang biasanya mereka saling kirimkan juga sangat mesra. Keduanya sekarang terlihat sangat menikmati momen bersama yang hanya bisa mereka lakukan di waktu-waktu tertentu saja. Karena
si Dewa memang tidak terlalu punya banyak waktu untuk sang kekasih, karena dia sibuk kerja untuk memenuhi semua kebutuhannya serta menabung untuk melamar sang gadis pujaannya tersebut. Film selesai, penonton pun beranjak dan pergi dari sana, juga termasuk kedua sejoli yang masing-masing berinisial D tersebut. Seperti kebiasaannya, Dewa mengantarkan Dea hingga sampai di depan rumahnya. Sampai sini aja ya yang anterinnya, jangan ikut masuk ke dalam, Dea berucap pada Dewa ketika mereka sampai di depan rumah Dea. Kenapa siang? Aku nggak pernah boleh masuk rumahmu. Aku kan juga pengen ketemu sama orang tua kamu. Lagian kan ini masih sore, baru juga jam 8, kata Dewa ketika beberapa berada di depan rumah Dea, karena selama mereka berpacaran tidak pernah diperbolehkan masuk ke rumahnya meskipun hanya sekedar menyapa orang tua Dea. Enggak yang, bukan yang nggak boleh, tapi emang bapakku itu galak. Aku takut aja kalau kamu nanti dimarahin atau ditenain yang enggak terus kamu nggak bisa jawab. Itulah yang selalu Dea katakan ketika Dewa meminta untuk masuk ke rumah gadis itu. Ya udah deh, kalau kamu emang nggak ngebolehin aku masuk, yang penting nanti kalau pas aku ngelamar kamu, aku tetap boleh masuk kan? Dengan wajah yang sedikit menahan kecewa, Dewa pun berkata, maafin aku yang, soalnya belum sempat dia melanjutkan ucapannya kepada sang kekasih, ternyata dari dalam rumah sudah ada suara yang membuka pintu, dan itu tidak lain tidak bukan adalah ayah dari Dea. Dengan wajah yang cukup garang, pria paruh baya itu menatap ke arah Dea dan Dewa dengan tatapan tidak suka. Udah ya yang, kamu langsung pulang aja, aku juga mau masuk soalnya ada ayah udah buka pintu, kata Dea yang kemudian langsung berlari masuk area rumahnya. Tadi mereka berdua berbicara di depan pintu gerbang rumah Dea. Sebenarnya kamu tahu gak sih kalau cinta padamu itu nomor 1, gumam Dewa yang kemudian langsung menghidupkan mesin motornya dan menarik gas dengan kencang. Tentu saja lelaki itu merasa sedikit kecewa karena lagi-lagi dia tidak diperbolehkan masuk ke rumah sang kekasih. Padahal dia sudah membuat ancang-ancang jika memang ayah dari Dea itu galak. Bahkan dia sudah memiliki banyak cara untuk menaklukkan pria garang itu. Namun bagaimana lagi ketika dia sendiri tidak memperbolehkan jika dirinya masuk ke dalam rumah? Entah apa alasan sebenarnya dia melakukan itu pada Dewa. Hari-hari pun berlalu dengan hanya saling berbagi kabar melalui pesan dan terkadang melalui panggilan. Semua biasa saja seperti hari-hari sebelumnya. Namun ketika malam minggu datang lagi, overthinking itu mulai lagi di kepala Dewa. Karena dia memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa ngapel ke rumahnya Dea dan diperbolehkan untuk masuk. Dengan penuh antusiasme, Dewa mengirimkan pesan kepada sang kekasih jika dia ingin ke rumah gadis itu. Namun sayang, lagi-lagi Dea tidak memperbolehkan Dewa untuk datang ke rumahnya. Namun kali ini bukan karena dia tidak Dea tidak ingin Dewa datang atau pergi bersamanya, melainkan Dea berkata jika di rumahnya sedang ada acara keluarga. Dea sendiri juga ikut harus andil di dalam acara tersebut, dan akhirnya dia tidak bisa pergi malam mingguan seperti biasanya bersama Dewa. Kalau gitu aku boleh ya main sama teman-teman aku. Itulah pesan yang dikirimkan lagi pada kekasih hatinya tersebut. Ya udah, boleh deh, hati-hati ya, balas Dea pada Dewa yang diakhiri dengan emot senyum dan emot hati. Hal itu juga langsung dijawab oleh Dewa dengan emot yang romantis juga. Dewa pun memilih pergi bersama temannya karena dia tidak ingin mengganggu acara dari keluarga sang kekasih. Lelaki itu melajukan motor kesayangannya ke base camp yang biasa digunakan untuk berkumpul komunitas motor yang dia ikuti. Dan kebetulan malam ini ada acara di alun-alun. Dewa pun ikut karena tidak bisa jalan dengan Dea seperti malam-malam sebelumnya.
Senyum Dewa terus berkembang menikmati acara yang berlangsung di alun-alun kota. Dan berikutnya dilanjutkan mengelilingi kota dan menikmati dinginnya malam. Pagi menjelang, kini Dewa masih tertidur lelap di kasur kamarnya. Hingga sang ibu datang dan membangunkannya agar mengantar ke undangan pernikahan anak temannya. Ketika itu, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi dan dengan sedikit malas, lelaki itu pun mengambil handuk dan melanjutkan untuk mandi. Ketika mandi, dia berpikir setelah mengantar sang ibu ke undangan akan menjemput dia dan berjalan-jalan bersama dengan gadis pujaannya tersebut. Sekitar 10 menit berada di kamar mandi, lelaki itu keluar dengan memakai handuk untuk menutupi bagian bawah tubuhnya dan mengambil handuk kecil untuk mengelap rambutnya yang basah. Belum juga berpakaian, dia malah mengambil ponsel dan mengirimi pesan pada sang kekasih, Dea. Yang, kita jalan yuk, kan semalam gak jalan. Itulah pesan yang dikirimkan Dewa pada sang kekasih. Namun tak kunjung dibalas, akhirnya Dewa memilih untuk berpakaian terlebih dahulu. Belum juga selesai mengancingkan kemejanya, suara teriakan yang cukup keras menggema dan memekakan telinga lelaki tampan itu. Dewa, cepetan, ibu udah terlambat nih ke kondangan. Ya, itu adalah suara ibunya yang sejak tadi meminta diantar ke undangan pernikahan. Dengan sigap dia pun bergegas dan tak lupa menyambar ponsel yang tadinya diletakkan di kasur. Di ponsel itu belum ada satupun pesan yang dikirimkan oleh Dea sebagai balasan dari ajakan jalan-jalan tadi. Gih bu, ayo gas, ajak Dewa ketika menjumpai sang ibu di ruang tamu. Ladalah, belum sisiran Gusti, omel ibunya dengan sedikit terkejut. Lah, ibu kan minta cepet, tapi ndak sisiran juga ndak apa-apa, anak ibu kan udah ganteng. Ayolah bu. Dewa malah bergegas menuju motor, bukannya menyisir rambut. Aduh, cah iki, geram sang ibu yang pada akhirnya hanya mengikuti Dewa dari belakang. Lelaki berkemeja hitam itu pun sudah berada di motor kesayangannya dan sudah menyalakan mesin. Beberapa menit kemudian sang ibu datang dan membonceng di belakang. Bu, nanti aku gak ikut masuk ya, aku nunggu di luar aja. Tapi misalnya nanti dia balas pesan aku mau ngajak dia jalan-jalan, ucap Dewa ketika dia mengendarai motor bersama ibunya menuju ke tempat undangan. Lah, kenapa gak mau ikut masuk? Kalau dia malas balas pesan, ya biarin aja. Dia ikut aja kondangan sekalian, protes sang ibu pada anaknya yang hanya satu-satunya itu. Gak mau lah bu, nanti aku ditanyain kapan nikah, aku risih tahu bu. Lah iya, lagian kamu kenapa dia gak kamu ajak nikah aja, biar gak buang-buang waktu. Kalau mau nikah ya nikah, kalau enggak ya udah tinggalin aja, cari yang lain, ucap sang ibu dengan nada yang sedikit ketus. Yah bu, gimana mau ngajak nikah? Orang aku main ke rumah dia aja gak dibolehin masuk, sungut lelaki bernama Dewa itu sambil menatap lurus mengendarai motornya. Coba tanyain lagi, mungkin dia itu gak serius sama kamu, jadi gak boleh lah kamu masuk ke rumah dia. Enggak bu, mungkin ini emang belum waktunya aku ketemu sama orang tua Dea, jawab Dea, yang kemudian menghentikan laju motornya karena udah sampai di tempat undangan. Ya wis, terserah kamu aja, ibu gak bisa menghalangi orang yang sedang jatuh cinta, jawab sang ibu kemudian turun dari boncengan motor Dewa. Ketika sang ibu turun, Dewa langsung mengambil ponsel dan membukanya berharap ada sebuah pesan yang dikirimkan oleh sang kekasih. Ya, memang pesan itu ada dari Dea, tetapi bukan untuk mengiyakan ajakan dari Dewa, melainkan untuk menolak lagi. Maaf ya sayang, kan kamu tahu kalau setiap hari Minggu aku ada kelas di kampus. Itulah jawaban yang diberikan oleh Dea pada Dewa. Ya udah deh, kalau gitu aku mau jalan sendiri ya, soalnya aku disuruh ngantar ibu tapi malas nungguin di tempat undangan. Sebuah pesan dikirimkan lagi oleh Dewa pada sang kekasih. Oke, itulah yang dikirimkan oleh Dea. Akhirnya Dewa melajukan motor kesayangannya itu
pergi ke salah satu tempat wisata yang berada di pinggiran kota Yogyakarta. Namun siapa sangka lelaki itu malah berjumpa dengan sang kekasih yaitu Dea di jalan menuju ke tempat wisata itu. Gadis yang berambut lurus dan hitam itu berboncengan mesra dengan seorang lelaki yang tentu saja bukan ayahnya. Dan jika itu saudaranya, sudah pasti tidak akan semesra itu. Kedua tangan gadis itu memeluk mesra pinggang si pengendara motor. Dagu Dea juga ditempelkan ke pundak lelaki itu. Sementara si Dewa yang tadinya sudah menyalip Dea memperlambat laju motornya hingga disalip lagi oleh motor yang diboncengi oleh Dea. Suasana di jalan itu lumayan ramai, sehingga Dea tidak terlalu memperhatikan pengendara motor lain. Sedangkan Dewa yang kini hatinya seolah sedang dihantam ribuan kilo batu hingga terasa remuk redam. Namun, dia belum ingin membongkar kebohongan dari Dea. Dewa terus saja mengikuti kemana gadis pujaannya itu pergi bersama lelaki itu. Hingga mereka sampai ke tempat yang memang dituju oleh Dewa sebelumnya. Dea dan si lelaki itu turun dan bergandengan tangan menyusuri tempat wisata tersebut. Sesekali lelaki yang bersamanya tadi mencium mesra pipi dan kening Dea. Ya, Dewa pun memotret kemesraan itu dengan ponselnya. Setelah itu, dia kembali ke tempat undangan pernikahan. Kurang apa aku sama kamu, Dea? Kok tega banget kayak gini? Harusnya kalau kamu udah gak mau bareng aku ya bilang, gumam Dewa ketika dia sampai di tempat undangan pernikahan. Sore harinya, Dewa memutuskan untuk mengirim pesan pada Dea. Dari mana? Kuliah, kan ada kelas, balas Dea. Dewa pun mengirimkan foto. Oh, sekarang kelasnya pindah. Mata pelajarannya juga beda. Kamu ngikutin aku? Tanya Dea. Gak sengaja lihat. Sekarang maumu apa? Aku usahain sebisaku. Itu yang dikirimkan oleh Dewa. Maksudnya apa? Tanya Dea lagi. Aku udah berjuang selama ini asalkan kamu bisa bahagia. Sekarang kamu kayak gitu. Kamu maunya apa? Maunya gimana? Dewa yang sudah teramat sakit hati akhirnya dia mengirimkan pesan itu. Kemudian dia bergumam. Ini aku yang sedang diselingkuhi atau akulah yang jadi selingkuhannya. Sepertinya kita memang sudah harus berakhir di sini. Kalau disuruh milih, pada akhirnya aku bakal milih dia. Yowis, pikirkan saja bahagiamu. Aku gampang. Dan kisah cinta ini berakhir dengan pemblokiran dan penghapusan nomor Dea di ponsel Dewa. Terkadang hidup emang sangat menyakitkan. Sangat. Kisah yang terinspirasi dari song fiction berjudul Nemen ini akhirnya berakhir dengan pemblokiran. Mungkin itu lebih baik ya untuk Dewa. Daripada terus tersakiti, lebih baik disudahi dan diakhiri. Sekian. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Atau mungkin bagi kalian yang mau request song fiction apalagi yang bakal aku bacain di kesempatan berikutnya, bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau mungkin di antara kalian ada yang mau ngirimin sebuah cerita buat dibacain sama Mocin, boleh aja kirim ke email yang ada di description box. Oke, terima kasih. Jika ada lebihnya silakan dibawa pulang. Kalau ada kurangnya mohon jangan dianggap hutang. Dadah, sampai jumpa.